kelihatan cantiknya, biar kelihatan gantengnya. Nah, ya, ibu anak-anak kelas 6B yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke. Langsung saja kita mulai ya, Bu, untuk belajar di rumah hari ini di Google Meet. Anak-anak kameranya ya, Bu, biar kelihatan cantik dan gantengnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, meskipun masih dalam kondisi jarak jauh ya, daring atau belajar di rumah melalui Google Meet kali ini. Nah, sekali lagi Bu Umi sampaikan, yuk buka kameranya semuanya supaya kalau Bu Umi mungkin karena setiap hari dapat kiriman foto dari kalian, hafal muka kalian ya. Tapi kan kalau Ibu Kepala Sekolah jarang-jarang nih kita bisa ketemu sama Ibu Hartini ya. Paling kita ketemunya kapan? Kalau nggak Google Meet, Bina Anak Soleh ya. Kalau ke sekolah pun, misalnya kalian ada perlu di sekolah, jarang juga ya. Nah, jadi mumpung ada kepala sekolah di sini, kalian udah mau lulus loh, masa nanti Ibu Hartini nggak tahu, oh ini murid 03 bukan ya. Nah, kameranya dibuka semua supaya apa? Supaya kita tambah saling mengenal lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Ya, semoga meskipun tetap belajar di rumah, anak-anak tidak melupakan doa sebelum belajar. Ya, karena biasanya kalau sekolah kan kita tiap pagi, tiap hari selalu berdoa. Nah, Ibu mau minta tolong untuk Rio Rahmat Danu untuk pimpin teman-temannya berdoa dong. Semuanya mic-nya dinyalakan biar kita bisa berdoa sama-sama. Silakan Danu. Mari teman-teman kita mulai belajar dengan berdoa. Berdoa mulai. Sudah memimpin. Sama-sama, Bu. Ya, teman-teman, kita awali pagi ini dengan berdoa supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita mulai ya anak-anak, dulu kita Hartini. Selamat pagi Bu Hartini yang kami hormati dan kami sayangi. Pagi. Supaya lebih semangat lagi, ini berkaitan dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera pada pelajaran IPS ya. Kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, masih posisi mic-nya dinyalakan ya, Mbak. Sudah siap? Gembira. Ya, jangan ditandali. Ya. Dengan penuh semangat. Bergembira, Indonesia sangat milik kita selamanya. Sorak bergembira semua
sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua, merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Bergembira, bergembira semua, sudah bebas Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, ya. Sorak-sorak bergembira. Bergembiralah semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Salah satu tanda bahwa Indonesia kita sudah merdeka itu dengan diadakannya apa sih, Nak, pada tanggal 17 Agustus? 17 Ada yang tahu tidak? Agustus. Tahu. Apa di tanggal 17 Agustus ada apa? Hari kemerdekaan. Merdeka. Hari kemerdekaan ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, kita belajar pada hari Nah, anak-anak, khusus hari ini kita mau belajar apa? Ayo, semoga nanti yang disampaikan itu menarik dan menambah pengetahuan kalian semua. Nah, aku akan sharing layar dulu ya. Sharing layar dulu. Lihat layar anak-anak ya. Oke ya. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tentang perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar ya tentang beberapa ciri-ciri masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang memahami masa pubertas. Kemudian kita akan belajar perubahan fisik masa pubertas pada anak perempuan. Selanjutnya, kita akan belajar perubahan fisik masa pubertas pada anak laki-laki. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus pelajari dulu masa pubertas. Pubertas itu merupakan tanda kalau anak sudah mulai memasuki masa remaja. Dan pada masa pubertas, anak mengalami berbagai macam perubahan, terutama perubahan fisiknya. Ini terlihat jelas antara anak-anak dengan yang sudah puber atau masa remaja itu sangat berbeda. Oke, dan masa kanak-kanak itu apa sih? Masa kanak-kanak itu adalah masa sebelum masa pubertas. Oke, anak-anak ada yang tahu nggak kapan sih masa pubertas itu terjadi? Coba, siapa yang tahu kapan masa pubertas itu terjadi? Ada yang tahu kapan? Pada usia berapa? Atau mungkin kalian SD kelas berapa? Ada yang tahu nggak? 13 tahun. Gimana Haikal? Pada usia? 9 tahun, Bu. Oh,
Oh, 9 tahun kata Salsa. 10 tahun. Oke. Tadi Bumi dengar ada 14 tahun. Oke. Nah, betul. Semuanya tidak 13 ada yang tahun, Bu. betul, tidak ada yang salah ya. Masa pubertas itu pada laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Nah, biasanya ya bisa jadi ada kemungkinan beda. Tapi biasanya anak perempuan itu lebih cepat mengalami masa pubertasnya dibanding anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini memasuki masa pubertas pada usia 10 sampai 14 tahun. Berarti kira-kira seumur kalian ya, karena anak-anak kan sudah ada yang 10 tahun lebih. Nah, sedangkan pada anak perempuan itu masa pubertas antara 9 sampai 13 tahun. Ya. Ini terjadi berbeda-beda misalnya antara Salsa dengan Sulis tentu berbeda masa pubertasnya. Antara Khairul dengan Haikal pun berbeda. Jadi setiap anak masa pubertasnya akan berbeda, tapi rentang usianya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, masih ingat tidak apa sih ciri-ciri masa pubertas itu? Nah, yang pertama, coba siapa yang masih ingat ciri satu saja, ciri pubertas pada anak perempuan? Ini anak perempuan yang jawab. Apa coba ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Satu saja boleh. Ada Sulis, ada Salsa, ada siapa lagi ini? Ada yang perempuan, Maulida. Apa coba ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan? Munculnya haid. Munculnya haid. Tadi siapa yang ngomong? Sulis ya? Iya, Bu. Nah, oke, Sulis. Munculnya haid atau menstruasi, betul. Nah, itu sebagai ciri utamanya. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya pada ciri fisiknya ya. Betul, salah satunya adalah menstruasi itu yang paling jelas sebagai ciri-ciri masa pubertas. Kemudian yang laki-laki nih Ibu mau tanya. Ciri-ciri masa pubertasnya apa sih kalau laki-laki itu? Ini jagoannya itu banyak sekali. Muncul jakun, betul. Suara menjadi lebih besar dan berat. Oke, suaranya ngebas ya. Jadinya seperti itu ya, suaranya betul sekali ya. Itu ciri-ciri baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, hari ini kita akan membandingkan ciri fisiknya saja ya, ciri fisiknya. Ya, jadi nanti kita akan bandingkan masa anak-anak dengan masa pubertas itu seperti apa. Yang pertama kita bahas anak perempuan dulu. Nah, kalau pada anak-anak perempuan, pinggulnya belum melebar, payudaranya belum tumbuh besar. Berarti kalau masa pubertas apa? Kira-kira apa pembandingnya? Ketika masa pubertas berarti sudah mulai melebar pinggulnya, kemudian payudaranya sudah mulai tumbuh membesar ya. Itu jelas sekali perbedaannya. Ya, tubuhnya sudah mulai membentuk. Berarti harus hati-hati pilih baju. Ya, tidak boleh pakai baju yang mepet dengan badan yang mini, yang ngepres, nanti kelihatan lekuk-lekuk tubuh kita. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah ketika masa anak-anak di ketiak, di alat vital itu belum tumbuh rambut. Tapi kalau sudah puber akan mulai tumbuh rambut. Kita menyebutnya rambut ya, bukan bulu. Ya, kita menyebutnya rambut bukan bulu. Karena kalau bulu itu bulu ayam, bulu bebek, bulu burung, ya. Tapi kalau pada manusia itu namanya rambut. Ya, seperti yang ada di kepala kita, sama. Jadi kita tidak usah malu karena kita belajar, mau menyebutkannya malu-malu Bu, gitu. Tidak, kalau untuk belajar tidak masalah. Ya, tapi kalau untuk bercanda tidak boleh. Lanjut. Yang ketiga, kalau anak-anak suaranya belum melengking, tapi ketika sudah mulai masa pubertas, suara anak perempuan itu cenderung melengking.
Ya, berbeda, suaranya sudah ada perubahan. Yang terakhir adalah kulit kalau pada anak-anak itu masih normal, tidak berminyak, belum muncul jerawat. Coba lihat deh adik kamu yang kelas 1 SD. Ada nggak yang jerawatan? Tidak ada. Ya, kulitnya masih normal, masih kenyal, ya masih unyu-unyu. Tapi kalau sudah masa pubertas, wow, hati-hati. Keringatnya lebih banyak, kemudian bau badan mulai muncul, dan juga muncul jerawat. Nah, ini makanya kita harus sangat menjaga kebersihan kita. Rajin mandi, kemudian rajin cuci muka. Tidak perlu pakai make up yang macam-macam, tidak, cukup mandi yang rajin dan cuci muka yang rajin ya. Kalau yang muslim sholat 5 kali itu kan berarti sudah cuci muka 5 kali sehari ya, supaya kita nggak jerawatan dan nggak bau badan. Nah, selanjutnya nak, kalau pada masa anak laki-laki apa sih bedanya? Yang pertama adalah, nah, kalau anak-anak itu belum ada kumis, jenggot ya, sama rambut di ketiak dan di alat vitalnya belum ada. Tapi kalau sudah masa pubertas nanti deh, kalau SD mungkin jarang ya yang sudah mulai tumbuh kumis sudah mulai tumbuh kumis anak laki-laki, jarang sekali kalau SD. Nanti kalian sudah mulai SMP kelas 2, 3 itu sudah mulai ada kumis-kumis tipis. Nanti ketemu ibu 2-3 tahun lagi ke sekolah SD pada Matebo 03, mukanya udah beda semua ya. Itu perbedaannya. Yang kedua tadi ya seperti disampaikan Rio, jakun. Kalau anak-anak jakunnya nggak ada, ya. Tapi kalau sudah masa pubertas, jakunnya tumbuh dan ini menyebabkan suaranya menjadi berat dan membesar, ya. Kemudian kalau pada masa anak-anak, tubuh itu belum mengarah pada laki-laki dewasa, jadi tubuhnya masih anak-anak gitu ya. Tapi kalau sudah pubertas itu sudah mulai tumbuh tinggi, besar, ototnya menguat, ya keker, bahunya lebar, ya. Kalau Bu Umi bisa merasakan perbedaannya, misalnya sekarang kalian kelas 6, Rio kelas 6, atau Haikal sekarang, ya badannya masih kecil. Nanti ketika masuk SMP datang ke 03, Bu Umi pasti sudah pangling, ya badannya sudah mulai keker dan besar ya, dadanya, bahunya itu sudah mulai lebar, sudah mulai terlihat perbedaannya. Nah, perbedaan yang ketiga sama dengan anak perempuan tadi, masalah kulit, ya. Kalau anak-anak kulitnya masih normal, tapi kalau sudah masa pubertas, sudah mulai bau badan, muncul jerawat dan keringat berlebihan. Ini harus hati-hati ya, jaga kebersihan. Nah, apabila sudah masuk masa pubertas, kita harus menjaga kebersihan diri dan berhati-hati dalam bergaul. Bu Umi mau tanya dulu deh, bagaimana sih cara menghadapi masa pubertas itu? Ya, bagaimana coba cara menghadapi masa pubertas ini? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kata Salsa, mendekatkan diri kepada Allah, betul. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan melindungi kita, menjaga kita, dan pergaulan pun nanti otomatis juga akan berpengaruh ya. Kalau kita rajin ngaji, rajin beribadah, yang perempuan sudah mulai pakai hijab, ya. Jadi kalau pakai hijab, ke sekolah pakai hijab, di rumah usahakan pakai hijab juga, ya. Seperti itu. Kemudian itu kata Salsa. Yang lain lagi coba, Maulida atau mungkin ada Khairul. Mencari informasi tentang masa pubertas kepada orang tua atau guru. Oke, kata Rio, mencari informasi pubertas pada orang tua, betul sekali. Anak puber itu kepo tuh penasaran gitu ya. Yang kayak gimana sih, misalnya menstruasi atau jakun tuh kayak gimana sih, tanyanya pada orang yang paham. Misalnya pada orang tua kalian atau pada guru kalian, nggak usah malu bertanya. Nanti misalnya Rio penasaran tanya sama Khairul. Khairulnya nggak ngerti. Jawabnya misalnya cuma ngasal. Nah, nanti Rio akan infonya akan salah. Ya, jadi masa pubernya nanti mungkin pergaulannya juga akan salah. Jadi tanyakan pada
orang yang lebih tahu orang tua kita atau guru. Nggak usah malu belajar untuk curhat sama orang tua. Apalagi coba cara menghadapi masa pubertas. Satu lagi. Ada Maulida, ada Alif, ada Lintang, ada Handri. Apalagi coba nak. Yang bisa cara mensikapi masa pubertas ini. Alif, coba Alif. Mana suaranya Alif? Masih adakah kalian? Masih, Bu. Oke, Lintang aja deh, Lintang. Satu lagi, Lintang. Bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Tenang dan tidak kehilangan rasa kepercayaan. Oke, Maulida. Tenang dan tidak kehilangan rasa kepercayaan diri. Oke. Betul sekali, Maulida. Anak puber itu kan sudah perubahan fisiknya terlihat jelas ya. Misal yang laki-laki tadi sudah mulai tumbuh kumis dan jakun. Misalnya Alif udah punya kumis, nggak usah minder. Itu memang yang hal terjadi pada diri kita, cuman waktunya yang berbeda. Jadi kita tetap harus pede, nggak boleh minder. Terus kalaupun yang belum puber nggak boleh ngolok-olok temennya, ikumisan ya, kayak gitu. Kamu udah ada jakunnya ya, kok suaranya begitu? Nah, itu termasuk bullying ya, tidak boleh seperti itu. Karena kita semua akan menghadapinya untuk masa pubertas ini. Kalau seperti Bu Umi, Bu Hartini udah lewat ya masa pubertas itu, karena kita sudah memasuki masa. Kalau Bu Umi, Bu Hartini masa apa ini sekarang? Ada yang tahu nggak masa apa? Ada yang tahu? Seperti Bu Hartini dan Bu Umi. Masa apa, Salsa? Dewasa. Betul sekali, masa dewasa. Ya, masa dewasa, masa matangnya segala segala organ tubuhnya matang, kemudian sosialnya, emosinya juga matang, ya. Nanti setelah masa dewasa, Bu Umi akan mengalami masa tua, ya, seperti itu ya, dari bayi sampai tua. Nah, anak-anak, ya, setelah kalian mendengar penjelasan dari Bu Umi, selanjutnya adalah latihan soal. Ya, kalian nanti bisa menjawab 5 latihan soal ini, bisa dikirim ke GCR, Google Classroom, atau ke WA-nya Bu Umi secara japri. Oke, sebelum kita beralih ke selanjutnya, ada mungkin yang mau ditanyakan anak-anak hebat Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Khairul, terima kasih. Iya. Salut buat kalian. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, terakhir pesan dari Bu Umi. Pesan terakhir dari Bu Umi untuk hari ini adalah kita harus mendekatkan diri pada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa agar selalu pada lindungannya. Terutama dalam menghadapi masa pubertas yang memang luar biasa ya. Kita harus dekat sama Allah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Yang Patricia dan Fani rajin ke gereja, ya, supaya iman kita kuat dan kita tidak boleh tergoda dengan hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih untuk hari ini, anak-anak hebat. Nah, sebelum selanjutnya, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bunda Cantik kita, dari Ibu Hartini SPD MM, untuk memberikan semangatnya nih Bu. Anaknya Bu Umi ada 30, tapi yang bisa gabung hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya 10 anak Bu. Sepertiga dari anak di kelasnya Bu Umi. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Hartini. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Ibu Umi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini dalam waktu masuk pembelajaran semester 2 kita bisa bertemu walaupun masih dalam kondisi daring ya anak-anak ya, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk masuk ke semester 2 ini. Baik, terima kasih Bu Umi yang anak-anak yang kita banggakan ya. Guru kalian hebat. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat. Masih ingat nggak? Allahu Akbar. Iya. Buntutnya doang Allahu Akbar ya. Karena kita selalu berpegangan sama Allahu Akbar. Jadi kemana-mana Allahu Akbar kita sebutkan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, tetap kita sebutkan dalam kondisi apapun supaya Allah bersama kita semuanya. Amin ya. Nah, anak-anakku kelas 6B ya. B, Bu. Iya, 6B. Ya, kelas 6B jumlahnya kelasnya adalah berapa? 30, Bu. 30 yang hadir. Tadi kayaknya ada 16 atau 15 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinggal 12, Bu. Karena ada Tinggal beberapa 12 ya, tinggal 12. Kenapa pada mundur ya? Apa nggak mau belajar ya? Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah belajar tentang puber ya, tentang puber. Puber itu adalah masa peralihan dari anak-anak. Sama seperti dalam pendidikan, kalian tahun ini adalah tahun terakhir ya, tahun terakhir di SDN Pademangan Timur 03. Ya tidak? Halo? Iya, Bu. Iya. Iya, Apa Bu. masih ada yang pengen ngulang lagi gitu? Pengen ngulang lagi ke kelas 6? Ada tidak? Tidak ada. Ya, peralihan dari SD nanti kalian akan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu SMP. Ya, SMP seperti anak-anak kemudian menjadi dewasa menjadi apa terus sampai sama pendidikan juga seperti itu, dari SD naik ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, bekerja lalu menikah. Ya, itu fase dalam pendidikan kalian seperti sama dengan fase dalam kehidupan kalian. Ya, tapi semua itu adalah perlu kalian persiapkan. Harus siap. Ya kan? Harus siap apa tidak? Harus siap. Harus benar-benar dipersiapkan. Yang matang. Kalau kita hitung, kalian di SDN Pademangan Timur tinggal berapa bulan? Paling sampai Mei. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, akhirnya Juni, tapi Mei itu sudah kondisi ujian apa semua pasti sudah akan selesai. Nah, untuk itu gunakan waktu kalian yang sempit ini, gunakan sebaik-baiknya. Apa yang diberikan oleh Ibu Umi untuk kalian perhatikan baik-baik, ya, apa perintahnya, apa tugasnya, semua harus kalian lakukan sebaik-baiknya. Ya, jadi gunakan waktu yang benar-benar singkat ini, gunakan sebaik-baiknya. Ya, dikurangin mainnya, dikurangin main HP-nya, dikurangin apa? Karena apa? Menuju ke depan itu tidak mudah. Ya, seperti anak berjalan, mau mulai berjalan itu adalah sulit. Udah berdiri jatuh lagi, seperti kalian belajar, kalau lupa diulangi kembali, jangan sampai terlena, jangan sampai teledor ya.
Baik anak-anak, bahwa untuk menghadapi masa sekarang, yaitu masih pandemi masih ada, corona masih ada, masih berada di sekitar kita, belum pergi. Nah, kenapa kalian tidak masuk sekolah? Kalian pasti sudah tahu apa jawabannya. Tetapi jangan gunakan untuk bermain di luar sana. Ya, bahwa kalian kenapa tidak di sekolah, tidak berangkat ke sekolah, itu karena ada sesuatu yang harus kalian hindari. Ya, yang harus kalian hindari. Jangan malah suka ibu lihat kalau ibu ke Sony, ibu lagi di sekolahan. Kadang-kadang anak-anak ada yang naik sepeda, naik motor, keliling-keliling. Jangan ya. Jadi tetap berada di rumah. Patuhin kata ibu 3M. Ya, pasti sudah hafal. Kalaupun kalian harus keluar rumah, harus sediakan apa? Masker. Nah, ibu aja pakai masker nih. Ya, nah mana ini masker harus di leher nih, supaya kalau kita mau keluar tinggal ya, jadi siap ya nak ya. Kemudian nanti sebentar lagi pasti kalian ada latihan-latihan ujian ya. Siapkan, itu materinya adalah dari kelas 4 Pak. Ya, materi pelajaran dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sebetulnya materi tinggal mengulang dari kelas 4 dan kelas 5. Intinya materi kelas 6 itu kalian sudah pernah kenal ya, sebagian itu tinggal mengulang. Jadi gampang sebetulnya menerima kalian, dan mulai sekarang harus dipersiapkan. Anak-anak tetap harus perhatikan hal-hal yang apa disampaikan oleh Bu Umi, oleh guru-guru lain agama, kemudian PJOK atau bahasa Inggris. Itu kalian harus serap benar-benar untuk mempersiapkan. Kalau enggak April, Mei ya Bu Umi ya. Kalau Ya, enggak April adalah Mei, itu kalian harus sudah. Jadi mulai Maret tuh kalian sudah ada penilaian akhir semester untuk kelas 6. Lebih dulu kalau kelas 1 sampai kelas 5 itu ulangan tengah semester, kalian kelas 6 adalah ulangan atau penilaian akhir semester. Ya, sudah mendahului dari adik-adik kalian. Jadi tolong Ibu ingatkan sekali lagi, siapkan baik-baik ya. Tadi kata Bu Umi, cara menghadapi masa pubertas itu bagaimana? Ya, tadi adalah apa? Percaya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yang agamanya Islam harus sholat. Apalagi sudah masa puber. Masa puber itu harus masa-masa yang mempunyai tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, kemudian bagaimana, karena masa puber itu biasanya adalah suka mencari jati diri, ya, kemudian gelisah, kemudian mencari idola, ya, mencari idola. Itu kadang-kadang aku seneng penyanyi siapa, ini siapa, itu ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu hanya sebuah senang dan hobi, tapi tetap kita berpegang sama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri. Caranya adalah beribadah, kemudian mengaji. Kalau orang ngajinya tidak artinya sering mengaji, itu batinnya akan tenang. Kemudian yang sholat juga rasanya kalau tidak pernah sholat itu gelisah, ya, gelisah karena pikiran kita tidak terisi. Ketika kita sholat, ketika kita ngaji, itu batin kita akan tenang karena Allah berada di sini, ya. Tapi kalau kamu jauh sama Allah, ngapain gue deket-deket sama lo aja nggak deket sama gue, kata Allah begitu, ya. Jadi intinya kalian harus dekat sama Allah agar Allah selalu mendekati kepada kita semua, ya. Jadi intinya, kemudian berikutnya tadi ada ciri pubertas anak perempuan dan anak laki-laki.
pada dasarnya, pada umumnya adalah anak laki-laki, anak perempuan ketika masa akan meninggalkan masa balita, masa anak-anak itu pasti pada umumnya sama suaranya, tapi ada hal-hal yang berbeda, ya ada hal-hal yang berbeda, ada ciri-ciri yang sangat khusus berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perempuan tadi sudah, ya, kalau perempuan tadi Ibu Umi sudah terangkan, dengarkan baik-baik, apa iya sih, apa enggak sih, coba tanyakan kepada diri sendiri, apa, oh kalau ini sudah tumbuh, oh kalau ini udah ada, berarti aku sudah menginjak masa remaja. Ya, bagaimana menyikapi masa remaja? Hati-hati, ya hati-hati. Tidak boleh deket-deket sama laki-laki, ya itu terutama nggak boleh deket-deket. Harus bisa menjaga diri agar kita selamat, ya. Kemudian harus kalau anak perempuan harus pinter-pinter merawat mukanya, ya. Bukan merawat artinya harus bedakan, harus pakai, tidak, tapi dirawat, menjaga kebersihan, sering dibersihkan, sering wudhu, itu mukanya akan cerah. Ya, kalau tidak pernah wudhu, tidak pernah dirawat, butek. Nah, butek, tahu nggak butek? Butek. Suram. Kalau bumi itu cerah, ya cerah. Anak-anak juga harus seperti itu. Apalagi anak perempuan harus rajin-rajin merawat diri. Di mana yang harus dirawat? Bagian-bagian yang tidak terlihat itu pun kita harus rawat agar selalu bersih dan dilihat itu enak. 6B itu anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi kalau budukan lihatnya kan sebel, ya enggak? Nah, mudah-mudahan yang masih ada di rumah nih tidak lama lagi nanti kita akan belajar tatap muka, mudah-mudahan ya, karena kemarin seharusnya semester 2 ini kita akan masuk pembelajaran tatap muka, namanya PTM ya Bu Umi ya, PTM, pembelajaran tatap muka. Seharusnya sudah akan mulai, tetapi dengan orang sekarang pada tidak disiplin, akhirnya menyebar kembali virus corona ini lebih cepat, ya. Makanya tahan di rumah. Kalau tidak perlu keluar, tahan di rumah, ya, membaca kayak gunakan yang waktu yang sebaik-baiknya, mau ngaji, kemudian ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan ibunya, dengan bapaknya, ya. Itu ada yang harus kalian. Jadi sekarang kan kalian pasti dekat dengan orang tua yang tadinya belajar di sekolah, tapi sekarang harus belajar dengan ibunya yang menjadi guru, ya enggak? Ibunya suka ngeluh enggak, Nak? Ibunya suka ngeluh enggak? Suka ngeluh nggak, Salsa? Mamanya suka ngeluh tidak ibunya? Dibuka mic-nya kalau mau jawab. Enggak, Bu. Iya, Bu. Oh, enggak, alhamdulillah. Oke. ada yang enggak, ada yang iya, Bu. Ya, yang terakhir, salam untuk ibunya di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, minum, makan tepat waktu, jangan sampai telat makan, karena kalau telat makan nanti kondisi kita, imun kita akan turun. Tetapi kalau kita makannya juga ya rapi, tepat waktu, insya Allah perut kita tidak kosong sehingga imun kita menjadi bagus. Terima kasih Bu Umi, terima kasih anak-anak, tetap semangat walaupun masih di rumah. Sampai ketemu, mudah-mudahan bulan depan kita bisa tatap muka ya, bulan Februari, mudah-mudahan kita sudah bisa ke sekolah, sekolah kita sudah rapi, bersih, ya. Ada tebingnya, ada ikannya merah, ada kuning, ada hitam, ada macam-macam. Nanti kita lihat bersama-sama, kalian pasti senang. Ya, itu saja. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Selamat melanjutkan pembelajaran hari ini. Bu Umi, terima kasih atas supportnya kepada anak-anak semua. Baik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Hartini, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu. kasih, Bu. Pak Gunadi ada rapat, jadi nggak bisa masuk. Kalau Pak Gun kok nggak ada ini kabarnya ya. Ya udah Nggak silahkan. apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, Ya. terima kasih Bu Hartini sudah bergabung dan beri semangat pada anak-anak kami di kelas 6B. Ya, oke. Anak-anak tadi ya banyak hal yang disampaikan oleh Bu Hartini. Semoga anak-anak bisa mengambil nasihat-nasihat yang Bu Hartini sampaikan ya. Bahwa di masa pubertas ini ingat ya, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis yang suka Korea nih, anak-anak Umi Nambe banyak yang suka Korea ya. Nah, tapi tetap mau suka apapun itu kita harus mengontrol diri dengan dekat dengan Allah ya. Juga selalu menjaga pergaulan terutama dengan lawan jenis ya, karena masa puber sekarang dengan masa puber Bu Umi atau Bu Hartini itu udah beda banget ya gitu. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi kalian bisa gampang cari di Google, tapi kalau penasaran terhadap sesuatu mending tanya sama orang tua atau sama Bu Umi, guru kalian. Kalau SMP nanti ya sama guru SMP kalian dan seterusnya, karena insya Allah informasinya itu akan lebih akurat ya, seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan tanyanya sama temannya nggak ngerti juga, atau tanyanya sama kakak kelasnya, misalnya tetangganya yang lebih tua dikit tanya, tapi ternyata jawabnya ngasal, nanti itu infonya akan menyesatkan kalian ya. Tanya sama orang tua atau sama guru kalian, gitu aja ya. Itu untuk belajar hari ini anak-anak ya. Terima kasih Bu Hartini sudah membersamai kami di kelas 6 Ya. ini ya. Anak-anak bisa minta ini, kalian sudah buka Foto belum, videonya Pak? Mbak Umi sudah foto belum? Sudah foto belum? belum Bu? Ini anak-anak udah buka video belum? Soalnya kalau di layar HP saya muka Bu Hartini kelihatan, tapi di layar laptop itu nggak ada mukanya Ibu. Jadi nih mau di screenshot Ya, bisa sekarang nih Bu. suruh buka. Sekarang suruh buka. Ya. Coba Sekarang suruh anak-anak buka semua. layar HP-nya Buka videonya. Buka videonya biar difoto. videonya dibuka semua. Kita Iya, screenshot buka videonya. ya, Bu Umi screenshot bareng-bareng supaya kelihatan mukanya. Ini nah tuh Handri udah muncul. Ferry Lintang. udah. Oke. Alika keren. Mana hilang Keren. lagi, Bu? Iya. Udah muncul tapi hilang lagi. Waalaikumsalam. Oke ya. Tuh, coba yuk dibuka lagi. Mukanya di bumi hilang nih. Alhamdulillah. Sambil anak-anak screenshot sendiri nanti di japri ke Bu Umi. Yuk. Coba dibuka dulu kameranya. Ya, ini baru 2 nih yang kelihatan, baru 3, baru 4. Ibu udah mulai kelihatan. Ya sih, Ya. udah mulai banyak. Ayo, Alif, keburu hilang lagi. Alif, Alika, Haikal, Khairul. Oke Bu, ini kayaknya kesalahan di jaringan. Jadi foto anak-anak ya? udah buka tapi nggak bisa masuk di saya. Oh, Cuma gitu. beberapa aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu untuk hari Ya, ini. ayo. Assalamualaikum. Ibu pamit ya. Ya udah ada anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. 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 Oke anak-anak, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu untuk Google Meet-nya. Ya, kalau Google Meet ini bisa menggunakan kuota dari pemerintah ya yang dapat.
Yang nggak dapat ya nanti semoga dapat. Nah, anak-anak, nanti kita berjumpa lagi di Google Meet berikutnya dengan materi yang berbeda juga. Ya, terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Coba. Oke. Nah, sebentar ya. Jangan live dulu.